Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan semangat belajarnya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi kita. Sudah masuk di tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Ya anak-anak, sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai. Tujuan pelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila dengan benar. Dan yang ketiga, dengan diberikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Ya, saya harap anak-anak dapat menulis materi yang dipahami dan juga soal-soal yang dibahas pada pembelajaran hari ini. Ya, kita masuk ke materi pertama hari ini tentang kalimat penolakan. Bacalah teks berikut ini. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Ya, sekarang mari kita simak dongeng berikut ini. Judulnya Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit batu. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Pada dongeng ini kita bisa ambil pesan. Yang pertama, tidak boleh sombong. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong antar teman. Adapun kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng tadi adalah tidak mau kek, saya sedang repot. Ya, kita ingat kembali tentang kalimat penolakan ya. Kalimat penolakan itu biasanya ditandai dengan kata tidak. Ya, kita bisa lihat pada percakapan tadi dengan kakeknya, di sini ada kata tidak mau kek. Di sini berarti adalah kalimat penolakan ya. Ya, selain kata tidak, dapat ditambahkan dengan kata maaf atau terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Ya, itu tentang kalimat penolakan ya. Sekarang kita lanjut ke materi tentang pengamalan sila Pancasila. Dalam dongeng tadi terdapat sikap gotong royong. Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Ya, sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, sila keempat dan kelima. Ya, sekarang kita akan menghubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila yang sesuai. Ya, kita bisa perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 5 pengamalan sila Pancasila. Kita akan
sesuaikan dengan sila yang sesuai ya. Ya, kita bisa lihat di sini ada lambang kepala banteng, tentunya itu adalah lambang dari sila keempat, dan juga lambang padi dan kapas, itu adalah lambang dari sila kelima Pancasila. Ya, kita lihat gambar pertama. Ya, gambar pertama ini ya. Ya, ini adalah pemilihan suara terbanyak. Tentunya ini adalah pengamalan sila keempat yang berlambangkan kepala banteng. Gambar kedua di situ adalah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Gambar ketiga adalah gambar orang-orang yang sedang bermusyawarah. Tentunya ini adalah lambang pengamalan dari sila keempat Pancasila. Selanjutnya ada gambar pemberian pelayanan di Posyandu. Itu adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Dan juga yang terakhir ada anak-anak yang sedang membantu nenek menyeberang jalan. Tentunya itu adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Ya, kita bisa lihat contoh lain pengamalan yang sesuai dengan sila keempat dan kelima. Kita lihat contoh pengamalan sila keempat ya. Yang pertama, berdiskusi menentukan kegiatan kemerdekaan. Yang kedua, musyawarah menentukan ketua RT. Ya, selanjutnya contoh pengamalan sila kelima. Yang pertama, bekerja sama dalam memajukan lingkungan. Yang kedua, membagi tugas kerja bakti secara adil. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang membuat soal cerita, operasi penjumlahan, dan pengurangan. Ya, contoh soal ya. Ya, di sini kita bisa lihat operasi hitung 256 tambah 244 kurang 359. Ya, soal ini kita bisa membuat dalam bentuk cerita. Ya, misalkan ceritanya seperti ini ya. Hafid membawa kue untuk konsumsi kerja bakti warga sebanyak 256 kue. Harun juga membawa kue sebanyak 244 kue untuk makanan warga yang bekerja. Kue tadi dihidangkan bersamaan dan dimakan sebanyak 359 kue. Berapa banyak kue yang tersisa? Ya, ini adalah contoh soal cerita yang kita buat berdasarkan operasi ini ya. Ya, soal cerita ini kita bisa selesaikan cerita ini seperti berikut. Saya jawab ya soal ceritanya. Ya, tadi katanya Hafid membawa kue untuk konsumsi kerja bakti sebanyak 256. Selanjutnya Harun juga membawa kue sebanyak 244. Tentunya kuenya menjadi bertambah, sehingga kita bisa tulis menjadi 256 tambah 244. Ya, kue tadi dihidangkan bersamaan dan dimakan sebanyak 359 kue. Ya, kuenya menjadi berkurang ya karena sudah dimakan. Jadi operasinya menjadi 256 tambah 244 kurang 359. Ya, sekarang kita bisa mencari sisa kue tadi dengan operasi hitung ini. Dengan operasi hitung yang ini ya. Ya, kita jawab ya, kita hitung ya. Yang pertama itu kita operasikan bilangan yang awal. Kita operasikan dulu 256 tambah 244. Kita tuliskan dalam bentuk bersusun seperti ini. Ya, sekarang kita jumlahkan ya.
Tentunya kita jumlahkan dari yang satuannya dulu. Dari yang satuannya dulu ya. Dari 6 tambah 4 dulu, kemudian 5 tambah 4, kemudian 2 tambah 2. Ya, kita jumlahkan ya. 6 tambah 4. 6 tambah 4 sama dengan 10 ya. Ya, kita tulis 0 di sini. Kita simpan satunya di tempat puluhan. Selanjutnya, kita jumlahkan yang puluhannya. 1 tambah 5 tambah 4. Sama dengan 10 juga ya. Ya, seperti tadi kita tulis 0, kita simpan 1 di tempat ratusan. Ya, sekarang kita jumlahkan yang di tempat ratusannya. 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Ya, kita tulis 5 ya. Ya, jadi 256. Jadi 256 tambah 244 sama dengan 500. Ya. Sekarang kita kurangkan ya. Kita kurangkan hasil penjumlahan ini dengan 359. Kita tulis ya, 500 dikurang 359. Kita tulis secara menurun. Ya, kita perlu ingat ketika kita mengurangkan, bilangan yang di atas itu harus lebih besar dari bilangan yang di bawah. Ketika lebih kecil dari bilangan yang di bawah, kita pinjam di sebelahnya. Ya, kita lihat dari satuannya dulu ya. Yang satuan ini. Ya, ini perlu kita pinjam ya, karena 0 kurang 9 tidak bisa, karena 0 lebih kecil dari 9. Ya, kita mau pinjam di tempat puluhannya ini. Ya, kita mau pinjam di tempat puluhannya. Mau pinjam di tempat puluhan sini, ternyata dia 0 juga. Sehingga yang pertama kita lakukan di sini, kita perlu meminjam yang di tempat ratusan, yang di tempat ratusan sini, untuk di tempat puluhan. Ya, sehingga tertulis, ya, sehingga kita tulis ini 10 ya, di atasnya tempat puluhan. Kita tulis 10 di sini. Dan yang di tempat ratusan tentunya sudah berkurang. Sekarang jadi 4. Dari 5 jadi 4 karena satunya sudah dipinjam di tempat puluhan. Ya, sekarang di tempat puluhannya sudah bisa dipinjam ya, sudah ada 10. Kita sudah bisa pinjam untuk di tempat satuan. Sehingga di tempat satuannya menjadi 10 ya. Nah, menjadi 10 sini ya, menjadi 10. Dan di tempat puluhannya sekarang berkurang lagi karena sudah dipinjam di tempat satuan tadi di sini. Jadi di tempat puluhannya sekarang sisa 9. Ya, kita coret ya yang sudah diperlukan. Ya, jika bentuknya sudah seperti ini, ya berarti ini sudah bisa dikurangkan yang di atas dengan yang di bawah sini ya. Sudah bisa dikurangkan. Oke, kita kurangkan ya. Kita kurangkan sekarang. 10 kurang 9. Yang satuannya dulu ya, yang satuan ini. 10 kurang 9 sama dengan 1 ya. Ya, sama dengan 1. Saya tulis 1 sini. 9 kurang 5. 9 kurang 5 sama dengan 4 ya. Ini kita tulis 4 di tempat puluhannya. Terakhir, 4 kurang 3. 4 kurang 3 sama dengan 1 ya. Ya, kita tulis sehingga hasil akhirnya adalah 100. Sehingga hasil akhirnya tadi adalah 141. Ya, jadi kita tulis sisa kue yang disajikan tadi setelah dimakan tersisa 141 kue. Ya, ini contoh pertama ya. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada operasi
Operasi perhitungan antara 193 tambah 117 kurang 200. Ya, kita buat juga soal ceritanya dulu ya. Kita buat dalam bentuk soal cerita terlebih dahulu. Ya, soal ceritanya, Udin membeli 193 butir kelereng. Beni memberikan 170 butir kelereng lagi untuk Udin. Berarti sini Udin udah bertambah kelerengnya ya. Lalu Udin memberikan 200 butir kelereng untuk adiknya. Ya, berarti karena Udin sudah berikan kepada adiknya 200, Udin sekarang kelerengnya berkurang. Ya, pertanyaannya, berapa sisa kelereng Udin? Berapa sisa kelereng Udin sekarang? Ya, soal ini kita bisa jawab dengan cara seperti ini. Ya, jawab ya. Kita tulis lagi angkanya seperti berikut. Tadi katanya Udin membeli 193 kelereng. Ya, kata sang ini ya, angkanya 193. Selanjutnya, Beni memberikan 117 butir kelereng lagi. Berarti Udin udah bertambah kelerengnya. Lalu Udin memberikan 200 butir kelereng kepada adiknya. Berarti di sini berkurang 200. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita jumlahkan dulu ya untuk mendapatkan jawaban berapa sisa kelereng Udin, kita jumlahkan terlebih dahulu. Nih, kita jumlahkan terlebih dahulu 193 tambah 117. Ya, kita jumlahkan dari yang satuannya dulu ya. 3 tambah 7 sama dengan 10 ya. Sama dengan 10. Kita tulis 0, kita simpan 1 di tempat puluhan. Selanjutnya yang tempat puluhannya kita jumlahkan lagi. 1 tambah 9 tambah 1. Ya, angkanya 1 tambah 9 tambah 1. Sama dengan 11. Kita tulis 1, kita simpan 1 di tempat ratusan. Ya, sekarang kita jumlahkan di tempat ratusannya. 1 tambah 1 tambah 1. Sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Ya, jadi hasil penjumlahan antara 193 dan 117 adalah 310. Ini ya hasil penjumlahannya. Ya, sekarang kita kurangkan hasil penjumlahan ini dengan 200. Kurangkan ya. 310 dikurang 200. Ya, sekarang kita kurangkan. Perhatikan bilangannya. Oh, ternyata di sini bilangan di atasnya itu lebih besar atau sama dengan bilangan yang di bawahnya. Sehingga kita tidak perlu melakukan peminjaman ya. Kita langsung kurangkan saja ya. 0 kurang 0 sama dengan 0. Kita tulis ya. 1 kurang 0 sama dengan 1. 3 kurang 2 sama dengan 1. Ya, sehingga kita dapatkan pengurangannya, hasil pengurangannya adalah 110. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Ya, jadi sisa kelereng Udin tadi tersisa 110 butir. Ya, sekarang coba anak-anak kerjakan latihan berikut di buku tulismu ya. Ya, soalnya nomor 1, Ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada Bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah. Berapa banyak kue Ibu sekarang? Ya, nomor 2, kerjakan perhitungan berikut. 367 kurang 113 tambah 250. Ya, Ustazah harap pelatihan ini dikerjakan di buku tulis ya, agar anak-anak terbiasa mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Ya, materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.